Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Semap episode ke-24. Nah teman-teman, aku mau bilang kalau podcastnya Semap itu genap 1 tahun. Karena dulu itu lahirnya podcast ini tuh tanggal 24 bulan 4 2021. Dan pas banget sekarang episode ke-24. Apakah ini skenario? Tidak, ini skenario semesta. Jadi kebenaran aja pas episode 24. Dan alhamdulillah sudah setahun. Jadi nggak kerasa banyak banget bintang tamu yang hadir. Juga banyak sekali tema yang dibahas. Dan alhamdulillah sekarang sudah genap 1 tahun. Dan alhamdulillah prestasinya iya kita paling tidak istiqomah. Dan kita bersedih sebenarnya karena pas genap 1 tahun ini ada berita duka. Salah satu personil kru dari podcast Semap berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, yaitu Cupang. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman zoom lihat Cupang yang ada di sini, itu tuh ada Cupangnya warna putih. Aku nggak tahu namanya siapa, Muhaimin apa siapa namanya? Mei. Namanya Mei ya, karena dia mungkin perempuan, aku nggak tahu. Namanya Mei, dia meninggal berapa bulan kemarin sih yang meninggalnya? Akhir Ramadan. Jadi dia pengen lebaran dulu apa segala macam, sudah ini baru meninggal. Sedih sih karena sudah setahun nemenin podcast Semap dari awal banget dan ternyata harus berpulang. Ya dadah Meme, jadi mudah-mudahan Meme jadi Cupang yang diberkahi. Aku nggak tahu ya kalau hewan itu apakah harus kesadarannya gimana setelah meninggal, aku juga nggak tahu. Yang jelas kita sangat kehilangan Meme ngilang. Jadi setahun ini kita nggak ada Meme. Apakah tim kreatif mau mendatangkan hewan yang baru semacam bison atau apa, kita nggak tahu ya. Belum ada rapat sampai ke sana. Yang jelas kita masih merasa kehilangan. Jadi ya teman-teman, selamat datang kembali. Mari kita ngobrol bareng lagi bareng teman-teman Semap yang gokil-gokil. Dan siang ini aku mau ngeliat teman-teman seorang siswa yang berbakat banget di dunia sing-a-song, sing-along. Dia adalah seorang singer, penyanyi yang sudah malang melintang di dunia tarik suara. Gak nyangka sih anak Semap, tapi kok bisa panggilan suaranya kemana-mana karena suaranya bagus banget dan lari dari panggung ke panggung, pentas mulu. Ini dia Teh Rina. Assalamualaikum Teh Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Rina? Alhamdulillah sehat. Request lagu Rosa. Oh iya. Santai. Terina sehat, Terina? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Terina nih lulus tahun sekarang ya? Iya, 2022. 2022. Jadi baru lulus banget. Ini berapa minggu yang lalu sih? Tanggal berapa ya lupa? Berapa minggu? 5 Mei. Jadi baru lulus banget. Yeah. Aku nggak tahu ini tayangnya mungkin minggu keberapa. Cuma kalau dari syutingnya sekitar tanggal 5 Mei ya, Pak. Berarti baru kemarin banget. Jadi sengaja episode terakhir ini, maksudnya episode pertama di tahun kedua ini terakhirannya teman-teman kelas 12. Jadi Terina nih sebelum nanti mungkin jadi mahasiswa yang nanti aku ingin Terina keterima di mana, aku pengen ngobrol dulu tentang Terina nih, seorang personal yang unik banget, santriah, tapi punya suara yang dahsyat banget, menggelegar, membahana. Yes. Teteh dong, kenalan dulu ke teman-teman. Ala kadarnya aja. Nama lengkapnya, asal dari mana, terus juga kenapa suka nyanyi, gitu-gitu. Perkenalkan, nama saya Rina Mubarokah. Saya di SMA Plus kelas 12 ya. Kalau sekarang udah lulus jurusan IPS. Nah, hobi saya menyanyi. Berarti dari dulu hobinya nyanyi. Nyanyi itu bukan karena disuruh les atau kapaksa atau gara-gara apa gitu? Enggak sih, karena ini mah udah titipan Allah. Jadi dari kecil udah notice kalau kayaknya aku seneng nyanyi deh gitu. Iya. Kalau menyadari suara Terina bagus dari sejak kapan? Sejak SD. Sejak SD udah notice kayaknya suaraku bagus nih. Itu teteh yang sadar apa orang-orang yang bilang? Orang-orang yang bilang sih awalnya kalau waktu kecil kayak tampil rajaban gitu-gitu kan ya. Biasa kalau di desa-desa tuh rajab, maulid. Terina, by the way orang mana? Panjalu. Oke. Orang Panjalu ya. Oh iya teman-teman, ngomong Panjalu, kemarin kita berduka juga ya pas kejadian bus itu ya kalau nggak salah dekat-dekat Panjalu. Mudah-mudahan semua yang tertimpa musibah ditabahkan sama almarhumah diterima iman Islamnya. Terina berarti nggak maksudnya daerah Panjalu itu ya, di dekat situ Lengkongnya apa agak jauh? Ya dekat situ Lengkong, nggak jauh dari sana. Nggak jauh dari sana. Berarti emang dari kecil kebayangnya Terina itu kan ya di desa,
tapi udah sadar punya suara bagus. Sorry nih, turunan apa? Turunan dari ayah kayaknya, dari bapak. Bapak penyanyi atau nyanyi iseng-iseng atau? Bapak kayak kiroat gitu. Oke, Kori berarti bapaknya Kori. Oke, Ustadz. Kalau gitu make sense ya, karena biasanya yang namanya gen itu kuat banget, bisa 80-70% kalau misalkan orang tuanya punya suara bagus, kemungkinan ke anaknya juga suaranya bagus. Sekarang Teteh deh, aku kayaknya kebanyakan ngomong deh. Boleh dong Teteh ceritain tentang yang pertama mungkin suka lagu apa, terus pertama kali nyanyi kayak gimana, terus segala macam deh, atau misalkan pas kecil nyanyi paling berkesan, atau pokoknya about sing along tentang Teteh perform nyanyi aja sebagai seorang singer, monggo. Gini ya teman-teman, jadi dulu tuh kan emang dari kecil suka nyanyi ya gitu. Nah terus aku tuh disekolahin di SD 2 Panjalu ya dulu. Nah terus ada yang bukan ngejalurin kayak gitu. Nah terus aku tuh diajak nyanyi gitu. Awalnya emang kayak grup-grup gitu, grup qosidah. Cuman waktu itu kelas 3, tapi aku nggak nyanyi gitu, cuma tatabuhan doang gitu, kayak rebananya. Ya kayak kecrek gitu dulu tuh. Nah awal nyanyi itu waktu kelas 4 gitu. Dan dari kelas 4 ikut lomba, ikut segala macem. Alhamdulillah juara pertama gitu. Alhamdulillah. Kelas 4. Dari kelas 4 ya. Dari kelas 4, oke. Tapi sisa yang tatabuhan yang lain nyanyi juga enggak juga? Enggak. Teh Rina dong. Oke. Berarti pas awal-awal tuh Teh Rina enggak langsung vokalis nih, maksudnya. Waktu itu tapi udah tahu punya suara, apa belum yakin apa gimana? Belum yakin sih. Soalnya kan emang di keluarga enggak pada ngajarin nyanyi yang bener tuh kayak gimana gitu. Cuman ya suka, kalau di Sunda mah hari ringan gitu. Hari ringan. Nah, hari ringan. Tapi ada ingat gak sih hari ringan kayak gimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu sih. Cuma biasalah di lembur masuk ke ada gitu ya, identik banget dengan seni. Teteh, lagu favoritnya apa dong sampai sekarang ya? Kalau sekarang sih lagu favoritnya tuh Sisa Rasa, Mahal Ini. Oke. Itu doang Ya, apa ada sekarang. yang? Kalau sekarang iya sih lebih itu. Lebih. Sama Kisah Sempurna. Dari Mahal Ini juga. Oke, kayaknya aku kurang referensi ya tentang Teh Rina. Kalau genre-genrean Teteh lebih kemana suara masuknya? Genre apa ya? Pop, sholawat. Oh gitu ya, lagu pop, lagu sholawat. Tapi aku pernah dengar Teh Rina nyanyi lagu apa ya, Rosa apa nggak salah tuh, yang kenceng banget tapi bisa ngejar. Nah, apakah ada latihan khusus gitu sampai suaranya bisa kenceng banget? Kalau di Quran tuh jawab ya. Kenceng banget tapi Teteh kok bisa ngejar sampai sono? Apakah ya udah ini bakat aja, atau ada treatment khususnya, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan beling atau apa gitu? Enggak sih, justru Rina tuh menentang kalau misalkan ada yang ngajarin. Kalau misalkan mau lomba, seminggu mau lomba kan suka diingetin jangan makan pedas gitu, terus jangan makan es gitu, ya minum es. Tapi Rina mah ya tetap aja gitu. Soalnya emang suka, kalau suka mah gimana gitu. Tapi emang alhamdulillah, mungkin atas izin Allah, kalau misalkan lomba juga ya alhamdulillah menang gitu. Dan kalau kata aku sih gak terlalu ngaruh makanan sama es tuh gitu, makan pedas. Oke. Ini aku juga banyak denger kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang punya talent yang bentuknya ilahiyat ya, maksudnya diinstal langsung sama Allah. Kadang meskipun dia sembarangan dalam bab makan, suaranya oke juga tuh. Maksudnya tetap bagus gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin mau belajar dan hati-hati banget juga nggak apa-apa juga ya Teh ya. Iya. Jadi kayak ya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh nafas sembarangan juga. Terserah teman-teman. Tapi kayak kalau Teh Rina mungkin karena ya udah faktor turunan juga, anugerah juga, akhirnya ya makan segala macam dimakan yang suka tetap bagus gitu. Alhamdulillah. Nah, Teh Rina nanti ya teman-teman, nanti juga akan live perform ya sama alumni juga. Orang yang pertama kali jadi gue star atau bintang tamu di podcast Semap episode pertama. Nanti kita bakal undang lagi ke sini sama, kebetulan beliau juga sekelas sama Teh Rina ya? Ya, sekelas. Jadi keterima di universitas juga, cuma nanti aku present beliau. Sebelum itu Teteh pengen cerita panjang dong tentang ya dulu kan gitu ya kisahnya sampai sekarang. Maksudnya sering banget diminta nyanyi di depan atau juga tampil manggung. Ada yang berubah gak sih? Maksudnya gara-gara bakat yang Allah kasih ini, ke Teh Rina sendiri kerasa berubahnya kayak gimana sih? Maksudnya temen sudut pandang orang atau gitu-gitu? Berubah banget sih.
Apalagi kan sekarang udah di pesantrenin di Pondok Pesantren Darussalam ya, yang emang pimpinannya juga suka musik, suka nyanyi kayak gitu ya. Nah, jadi pengalaman terbesar di Darussalam tuh ketika masuk Al-Wardah. Oke. Al-Wardah ini bagi yang belum tahu apa teh? Kenapa, Kang? Al-Wardah bagi teman-teman yang belum tahu nih. Al-Wardah grup nyanyi gitu. Di pesantren. Ya, di berarti pesantren bentukannya Ibu. Dokter aja. Oke, berarti sorry, beliau langsung yang nge-mentorin apa ada yang lain apa gimana? Awalnya kan di pesantren ada lomba ya. Lomba hijriah apa gitu ya dulu tuh. Nah, terus aku ikut. Nah, ternyata masuk 3 besar dan alhamdulillah jadi direkrut masuk Al-Wardah gitu sama Kang Bayu itu tuh. Oh ya, Kang Bayu tuh orang yang dipercaya sama Ibu untuk kayak semacam nge-mentor adik-adiknya teman-teman yang lama di Al-Wardah juga. Berarti waktu itu maksudnya biasanya ya kalau aku nggak tahu ya culture-nya Al-Wardah apakah biasanya ngerekrut kita yang daftar atau Al-Wardah sendiri yang ngelihat kayaknya ini berbakat ya terus ditarik gitu ya. Awalnya tuh ada tes kayak audisi gitu, Kang. Oh, ada audisi. Audisi dulu. Nah, terus ya audisi dari beribu-ribu santri ya di sini gitu. Ikut yang mau ikut Al-Wardah gitu. Jadi harus audisi. Nah, alhamdulillah aku terpilih gitu. Saya terpilih. Oke, berarti memang audisi ya waktu itu ya. Ya. Oke. Nah, habis itu Teteh paling jauh kemana? Maksudnya selain Al-Wardah juga, maksudnya di Al-Wardah selain di luar Al-Wardah juga boleh. Paling jauh Teteh manggung tuh atau paling berkesan atau terserah whatever? Paling berkesan di Majalengka. Di Majalengka di mana? Di nikahan Kang Jam-Jam. Itu kenapa tuh? Kemarin ya teman-teman aku baru akad sekitar 2 mingguan yang lalu. Itu perasaan gimana kok? Paling berkesan? Paling berkesan karena mungkin menurut saya itu adalah manggung santuy apa gimana? Gimana ya? Terjauh juga kan. Nah, terus emang terharu banget gitu. Gak tahu sih waktu ada bapak-bapak yang ceritain Kang Zam gitu. Jadi selama aku perform di nikahan yang paling berkesan tuh ya di Kang Zam gitu. Gak tahu kenapa. Terima kasih. Sampai mau nyanyi juga gimana ya, sedih gitu ngelihatnya tuh. Tapi gak tahu kenapa gitu tiba-tiba aja. Pangnya jadi mistis. Karena mungkin gini, nikahan aku ya sama istriku tuh itu kawinan indie sebenarnya. Indie itu ya kami berdua yang rancangin sampai H-1 kami nggak dipingit-pingitan. Jadi yang ngonsepin segala macamnya aku sama istriku berdua bareng-bareng. Makanya nggak ada WO, nggak ada apa. Jadi kayaknya maaf ke Teh Rina kalau pelayanan segala macamnya ya gitu-gitu halah kadarnya. Tapi justru karena ada kedekatan personal gitu. Maksudnya pas awal nyambut adekku yang Dede Kila yang kecil ikut nyanyi. Dia soalnya cenah nanti jam-jam kalau nanti jam-jam nikah sama Teteh aku mau bacain sholawat. Soalnya dia masih kecil umur 4 tahunan mau naik ke panggung kayak gitu-gitu terus nyambut baca sholawat gitu-gitu. Intinya makasih banyak. Jadi justru Al-Wardah ini yang sering bikin suasana pernikahan terutama alumni Darus jadi makin bagus, makin berkesan ya gara-gara apa ya? Gara-gara mungkin sama-sama alumni pesantren terus juga tahu culture-nya kayak gimana, terus punya ikatan kedekatan jadi akhirnya lagu-lagu yang dibawakan pun jauh lebih ngena ke kita. Wah, terima kasih banyak. Terina. Oke, apalagi ya Teh yang diceritain apa dong? Tentang lagu, apa aja? Lagu paling sulit dihafalin deh, apa deh? Atau Rina kurang sulit banget ngafalin lagu bahasa Inggris. Kenapa alasannya? Bahasanya mungkin emang Rina kurang suka bahasa Inggris. Jadi ngedenger lagu Inggris meskipun hafalin Rin kan suka banyak yang request gitu kan. Hafalin lagu ini dong bahasa Inggris. Tapi tetap aja gak bisa gitu. Berarti emang maksudnya Teh berarti bahasa Inggris maksudnya lagu bahasa Inggris untuk yang pertama yang paling challenging agak susah. Kalau lagu bahasa Arab mah ya udah kiroat juga maksudnya nggak terlalu ini lah ya. Tapi secara cengkok mah gampang-gampang aja Meren. Maksudnya berarti yang susah itu kata-katanya ya, liriknya kata-katanya. Ya, pronunciation-nya ya. Karena biasanya para pemuda anu sok nyaranyi lagu Inggris tuh suka gitu Teh. Jadi nada wungkul ari kata-katana. Gak bener kan lah nyanyi lagu apa gitu Justin Bieber, lagu apa, lagu Selena, iyalah kata-katanya yang bener. Jadi emang berarti bahasa Inggris paling susah buat dihafal. Teteh metode ngafal lagu teh kayak gimana sih? Didengerin terus apa ditulisin apa? Ya diulang-ulang paling
Diulang-ulang sambil lihat lirik biasanya. Liriknya ditulis di print apa nih? Kalau saya sendiri sih ditulis gitu, biar ingat. Gitu. Oke. Apa ya? Ini bukan terakhir sih karena nanti masih ada Bang Arel. Teh Rina, aku pengen ngasih tips nih ke teman-teman yang mungkin punya bakat nyanyi ya. Cuma dia teh nggak bisa up gitu, nggak bisa kayak Teh Rina dari panggung ke panggung. Tipsnya apaan sih Teh? Biar teman-teman yang udah suka nyanyi tapi nggak berani untuk show up tuh harus kayak gimana? Tipsnya adalah berani mungkin. Nah gimana nih cara munculin keberaniannya kayak gimana? Mungkin kalau pemula sih emang susah ya. Soalnya dulu juga Rina tuh menanamkan keberanian ini dengan motivasi dari orang tua sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan awal juga nyanyi di panggung tuh gemeteran gitu ya Kang. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sih udah biasa gitu. Tipsnya ya berdoa mungkin. Apa? Teteh sebelum kayak gini, aku kan komika ya, stand up comedian. Sebelum masuk panggung tuh harus dengerin musik dulu misalnya. Iya. Atau kayak diem dulu beberapa menit sebelum aku naik. Gak boleh ada yang ngajak ngobrol sebelum naik ke panggung. Nah, Teteh kira-kira apa ya tips kayak munculin keberanian sebelum manggung tuh? Kayak misalkan sebelum H-1 nggak boleh banyak pikiran atau apa gitu buat dibagi aja. Kalau nyanyi tuh biasanya iya sih jangan banyak pikiran, jangan takut salah. Kadang-kadang kan kalau nyanyi tuh suka lupa lirik ya Kang. Nah, padahal udah ngafalin ya seminggu sebelumnya, tapi kadang-kadang karena gemper gitu ya. Jadi kadang-kadang lupa gitu dan itu teh dibuat karena pikiran kita gitu biasanya. Oke. Dan mau nggak mau persiapan juga jadi penting ya. Iya. Kalau kata Ibu Una, kalau mau nyanyi, kalau mau show gitu-gitu ya Kang, jangan lupa tahajud sama duha gitu. Suka diingetin, jangan lupa ya Rin kalau misalkan mau manggung gitu kan, kemarin ikut lomba ya di sini, lomba nyanyi. Jangan lupa ya Rin gitu, tahajud sama duhanya gitu. Siang paling lancarin. Iya. Terus juga kalau bekal kita secara spiritual bagus, paling nggak ketenangan kita jadi ngaruh banget ya Terina. Kalau kitanya sembrono, apalagi nggak pernah latihan, ya udah gampang lah tinggal nyanyi. Justru nanti kejutannya di panggung jadi berbahaya. Kadang lebih enak panik sebelum tampil daripada panik pas megang speaker. Karena kadang ada nggak sih Teh, kita ruas bisa nggak ya, pas megang mic di panggung enak. Jadi kayak meledak aja asik gitu. Kadang kayak lah ima panggung biasa iya gitu. Nggak usah persiapan. Ternyata pas tiba-tiba salah lirik jadi gemeteran terus jadi. Tapi Teteh pernah nggak sih salah gitu atau tiba-tiba dadakan fals apa gimana gitu? Pernah. Gimana sih dulu. Jadi dulu tuh nyanyi apa ya? Pokoknya Rosa kalau nggak salah. Aku menangis gitu. Nadanya tuh emang jadi nggak duduk gitu. Jadi fals gitu. Oke. Dan ternyata jadi gak duduk. Terus emang karena mungkin keseringan jadi bisa diselewengin gitu kan nadanya teh gitu kan. Jadi bisa kan udah tahu nih ini fals gitu. Jadi balikin lagi biar gak fals gitu. Tapi sih. Tapi orang lain gak tahu itu fals. Gak tahu sih, tapi kalau nanya tadi kedengeran gak sih fals? Into gitu kan gitu. Ya mungkin itu ya karena sering manggung juga ya. Jadi maksudnya jadi bisa diantisipasi tapi bagus. Nih Terina nih ya sudah ngobrol-ngobrol kalau Terina suaranya bagus banget, seorang siswa yang bisa manggung ke berbagai macam daerah karena punya bekal anugerah suara yang bagus. Tapi selain itu Terina juga punya otak yang cerdas yang cemerlang. Buktinya di SNPT kemarin, Teh Rina tuh keterima di UPI Universitas Indonesia. Jurusan apa Teh? BK, Bimbingan dan Konseling. Emang Teh Rina suka psikologi? Apa gimana ceritanya kok bisa? Kalau cerita kuliah emang sedih banget sih. Gimana? Karena emang gak ada persiapan dari kelas 10, kayak nyantuy aja gitu awalnya. Cuman emang dari dulu punya cita-cita pengen ke UGM awalnya. Tapi emang belum kepikiran mau jurusan apa, cuma pengennya di Jogja aja di UGM gitu. Dan pas kesini bilang mah pengen ke UGM gitu dan gak diizinin kan gara-gara jauh dari orang tua gitu. Jadi permain jarak aja udah gitu jauh aja. Nah terus terus kan di sini ada guru BK ya. Jadi dibantunya sama ibu. Itu juga emang bingung Kang milih univ juga malah bingung kan kalau misalkan sama orang tua nggak diizinin gitu. Nah terus akhirnya nanya-nanya
soalnya aku teh bingung aku teh sukanya apa gitu. Iya. Gitu. Jadi ya Allah Bu, apa Bu sampai nangis-nangis itu mah sampai Hamin berapa baru bisa Hamin 1 daftar SNMPTN baru bisa nyimpulin kemana gitu. Tadinya yang gini bingung pilihannya apa aja? Jurusan apa aja? Pertanian, filsafat apa Terina? Tadinya mau apa ya? Ekonomi. Sama akuntansi tadinya. Oke, karena teteh IPS kan? Apa IPA? Ya, IPS. Sorry, IPS ya. Terus ya kayaknya akuntansi segala macam kayaknya bisa lah gitu. Jadi bimbang. Terus mutusin kok bisa ke BK? Konseling gimana? Karena mungkin Rina tuh suka banyak teman-teman yang curhat gitu kan. Karena jadi teman-teman tuh kayak enak aja gitu kalau sama Rina ya nyaman. Terus ya gitu. Jadi udahlah, bismillah konseling gitu. Oke, dan akhirnya keterima. Iya, alhamdulillah. Nah itu ya teman-teman, tahun kemarin juga beragam sekali sebenarnya alumni SMA Plus yang diterima di berbagai macam jurusan di univ-univ bagus di Indonesia. Dan tahun sekarang juga gitu. Tapi sebelum itu, ini ada seorang lagi kayaknya. Ini di Prison udah ada, belum di backstage? Belum ada ya? Sudah ada. Ini temannya Terina juga, beliau adalah bintang tamu podcast SMA episode awal dan itu juga keterima juga SNPT apa pribadi apa mandiri ya mandiri pribadi lagi jalur mandiri nanti akan di-present ke sini, cuma mungkin kayaknya lagi di backstage siap-siap dan juga membanggakan juga karena beliau ini si abang ini keterima di jurusan yang dia banget yang dia juga passionate di bidang itu, expert di bidang itu dan keterima. Jadi terharu juga para guru-guru gitu. Jadi gimana ya Teh Rina ya, para guru-guru teh kadang suka bangga terus kayak apa ya, kayak selalu percaya ke anak-anak SMA Plus tuh karena ya meskipun pas di sekolahnya banyak hal-hal yang kadang nyeleneh yang unik ya, tapi ketika kita percaya sama anak didik kita justru jadi bagus-bagus, jadi mereka jadi sesuatu yang mungkin mereka inginkan. Jadi bangga aja gitu, keren aja gitu. Teh Rina di UPI, terus juga nanti ada banyak lagi dan kita akan panggil lagi. Teh Rina sebelum di Prison ngobrolin tentang UPI sendiri, Teteh. Tadinya berarti nggak nyangka untuk ke UPI apa gimana sih? Nggak nyangka, nggak nyangka banget. Berarti gimana dong? Pas keterima teh kaget apa senang apa? Waktu keterima malah apa ya? Kan kalau mau masuk yang pengumuman itu tuh harus ada nomor pesertanya. Dan itu aku teh emang bener-bener lupa nomor pesertanya dan ketar-ketir. Kok bisa lupa apa karena nothing tulus lah Mbak. Kayaknya apa gimana gitu kok bisa lupa? Enggak, jadi kan kalau sekarang masuk akun LTMPT ya kan. Nah, ternyata itu tuh harus di-download. PDF gitu ya, harus di-download gitu. Dan aku teh lupa di-download atau enggak ya dulu teh gitu. Sampai-sampai teman-teman teh kan kalau di asrama ya Kang. Jadi, ayo buka yang ini gini kan gitu. Nah, terus punya aku teh emang lupa nomor pesertanya teh. Pokoknya itu teh gak tahu enggak sehari sih, pas malamnya baru ketemu. Dan itu tuh emang susah banget masuk akun LTMPT-nya. Karena mungkin banyak orang yang seperti aku juga. Sorry, kebuka jam berapa sama kapan? Kebuka udah maghrib. Teteh sendiri yang langsung buka apa orang teman-teman? Teteh emang nggak tahu ya. Teman-teman yang buka terus dari Namo Barokah nih gitu. Ya jadi kan kalau di asrama ngumpul semua, terus ada laptop kan. Nah terus dimasukin nomor pesertanya, terus kan 1, 2, 3 langsung keterima gitu. Jadi berarti lagi di asrama posisinya. Iya, di asrama. Berarti ya senang banget, luar biasa ya. Teman-teman di rumah juga boleh bertepuk tangan untuk Namo Barokah ya. Selain punya bakat suara anugerah yang keren banget, beliau juga punya otak yang clever banget dan luar biasa keterima di UPI. Keren. Ini Bang Arelnya udah ada belum sih? Udah ada. Jadi teman-teman ini adalah Bang Arel. Bang Arel ini adalah bintang tamu episode pertama, alumni sama juga. Dan tahun sekelas ya sama Terina, maksudnya seangkatan sama Terina. Iya, seangkatan. Dan Bang Arel ini keterima di mana? Ya kita akan tanya-tanya aja. Silakan Bang Arel, monggo langsung aja duduk di studio podcast Semap. Sehat Bang Arel? Alhamdulillah Kak. Oke, silakan bisa dibuka aja maskernya, kayaknya santai. Aduh Bang Arel, ini episode ini udah setahun nih pas Bang Arel pertama. Iya Kak. Dulu tuh nyanyi lagu ciptaan Bang Arel ya kalau nggak salah ya. Yang Bumi. Yang Bumi itu cerita tentang ibu ya.
Tentang ibu. Wah, bagus banget tuh. Aku teh mau ngobrol apa ya tentang lagu tentang ibu teh. Aku teh ngedenger lagu tentang ibu tapi lugas banget sampai sekarang belum ketemu judulnya, belum inget nama bandnya. Cuma gara-gara itu aku jadi inget Bang Ariel pernah nyiptain lagu tentang itu tentang bumi. Cuma belum keinget, aku lupa lagi namanya siapa gitu. Pokoknya penyanyi yang indie aja gitu, tapi lupa lagi aku. Lupa lagi nanti kalau ingat aku komen di bawah video deh. Bang Ariel gimana sekarang nih? Bang Ariel kan keterima di univ yang Bang Ariel banget atau mungkin di bidang yang Bang Ariel banget. Diceritain dong Bang Ariel keterima di mana sebenarnya? Aku keterima di Institut Kesenian Jakarta. Wes, mantap. Jurusan Seni musik. Waduh, Ya. mantap ya. Tepuk tangan dong teman-teman di rumah. Wih. Peksan. Bang Ariel gimana nih? Kalau Teh Rina kan dari awal tuh bingung, maksudnya kayak masih kebingungan ya di akhir-akhir baru nemu. Nah kalau Bang Ariel yang dari awal udah passionnya nyanyi, musik dan sekarang bisa keterima di musik tuh gimana sih Bang Ariel perasaannya? How do you feel now? Perasaan sih nggak terlalu excited karena emang nggak berharap terlalu besar gitu. Oke. Cuma kayak kemarin gagal di SNM, aduh gimana ya gitu. Oke. Jadi bingung mau pilih jurusan apa lagi. Emang Coba kemarin daftarnya apa Bang Ariel? kemana? Pas SNM Pas kemarin. SNM daftar ke musik juga, cuman beda univ. Kemana kemarin? Itu ke Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Oh di Jogja. Oke. Nggak keterima, akhirnya ya sedih lah gitu. Nah, oke, Makanya agak ngedrop juga mungkin ya. Oke. Terus habis itu? nyoba ke swasta aja deh gitu, ke IKJ. Ya udah keterima nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau nggak keterima paling setahun nyobain kerja dulu apa gimana. Oke. Dan ternyata keterima alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng cuman nggak terlalu seneng gitu. Oke. Karena tadinya nggak terlalu expect mungkin ya. Oke. Dan alhamdulillah jodohnya di situ. Alhamdulillah. Cobaannya. Maksudnya kemarin wah kebayang sih rame-rame wah Jogja nih isi dalam macam. Ternyata mungkin Allah lebih seneng Bang Ariel ke Jakartaan sih kayaknya. Berarti tesnya kehitung sulit nggak sih? Nggak terlalu sih Kang karena emang ya udah bisa lah gitu. Oke. Bisa dijawab. Jadi kayak apa tuh tesnya kayak gimana? Sorry kalau musik kan aku nggak tahu banget ya. Tesnya. Hah? Tesnya tuh ya ada soal gitu. Soal dari mana belajar awal musik. Oke. Terus kenapa mau masuk prodi tersebut. Oke. Terus ada soal, ada pernyataan bahwa kamu bisa gak sih baca not balok atau not angka gitu. Terus Bang Ariel gimana? Jawabnya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Oke. Terus akhirnya pas kan disuruh video tuh harus baca not angka sama not balok. Ya udah konfirmasi aja di videonya. Saya Ahmad Jabril. Mohon maaf kepada panitia karena saya tidak bisa membaca not balok dan not angka gitu. Oke. Dan ada video lain membuat ya nyanyi gitu. Oke. Nyanyi lagunya bebas. Karena bebas ya udah pakai lagu sendiri aja. Pakai lagu sendiri yang mana? Aku belum pernah dengar kayaknya. Yang Too Deep. Aku juga. Nanti mau dibawain apa? Oh iya. Aku pernah dengar. Jadi aku pernah Di dengar. gedung. Iya di gedung pernah dengar lagu itu. Bagus banget. Mungkin gimana ya? Gini. Ardito aja nggak bisa baca not balok kan kalau nggak salah Ardito Pramono. Mungkin kalau aku jadi dosennya ketika ada seorang siswa yang berlian mentah maksudnya dan bisa sangat ditempa yang bisa punya talent, bisa apa. Jadi meskipun not balok belum bisa dan jujur ngomong belum bisa, itu jadi menarik juga sih. Jadi bahan pertimbangan gede untuk kalau aku ngedosenin di sana ya. Jadi ya kayaknya memang keputusan tepat untuk Bang Ariel bisa diterima di sana. Dan kayaknya bakal berdosa sih kalau misalkan univnya nggak nerima. nggak nerima Bang Ariel. Teman-teman nanti setelah ini akan ada live langsung penampilan nyanyi gitu Bang Ariel sama Teh Rina. Karena ini seangkatan ya, Teh Rina jago banget nyanyi, Bang Arielnya ya main musiknya oke, suaranya juga bagus. Jadi kayaknya sayang banget kalau di episode pertama di tahun kedua ini mereka sebelum keluar jadi mahasiswa gak nyanyi gitu. Nanti teman-teman kayaknya setelah ini deh. Ini durasinya udah habis belum ya? Berapa menit? Udah 30 menitan ya? Teman-teman kayaknya beberapa menitan lagi. Cuma sebelum closing masing-masing aku pengen dong terakhir ngobrol sesuatu buat Semap nih.
Terina dulu terus Bang Ariel. Ariel dulu. Ngobrolin apa aja ke guru-gurunya, ke anak-anaknya, ke adik-adik kelasnya, atau ngasih tips ke murid baru gimana sih caranya bisa sekeren Terina atau sekeren Bang Ariel sekarang yang bisa keterima di UNIF terus juga punya bakat yang segitu bagus. Boleh dong dibagiin ke teman-temannya, ngebagiin semangatnya. Gimana ya? Di SMAP aku nggak terlalu rajin apa gimana gitu. Karena emang ya kehitung nakalnya remaja mungkin. Iya. Iya merasa bersalah juga sama guru-guru karena jarang masuk kelas. Ya itu jadi ya malah ke warung gitu. Oke. Tapi bakatnya kok bisa keasah tuh mungkin karena ada dukungan dari lingkungan juga dari ya, kalau ada event-event juga. Ya event, alhamdulillah pesantrennya tuh ngedukung banget sama musik gitu. Akhirnya nyediain panggung ya udah. Oke. Dan itu yang ngebentuk Bang Ariel mungkin ya. Mungkin. Dan juga guru-guru di sini juga senang banget kalau misalkan Bang Ariel bikin musik, bikin karya, terus juga yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin jadi embrio dahsyat untuk Bang Ariel jadi sosok yang seperti sekarang. Keren sih, keren. Terus ada tips nggak ke teman-teman? Ada kelas atau siapa gitu? Tips gimana, Bang? Iya, tips biar bisa menemukan paling nggak fashionnya sendiri deh di usia SMA pas menjelang kuliah tuh kayak gimana? Gue nggak terlalu tahu sih gimana cara nemu passionnya masing-masing ya. Karena aku aja ya tiba-tiba aja gitu suka gitu. Oke. Karena cuma nyoba-nyoba doang awalnya gitu. Pertama kan disuruh buat jadi basis tuh. Di basis di band karena emang nggak ada lagi personil lain. Oke. Akhirnya sengaja belajar buat band doang, buat sehari doang gitu, main basis. Ternyata seru juga akhirnya gitu. Akhirnya nyoba lagi yang lain akhirnya wah udah ini kayaknya di sini nih. Oke. Berarti keywordnya satu dong menurut aku, nyoba. Jadi bagi teman-teman SMA yang nggak nyoba apapun justru malah jadi agak bingung juga. Maksudnya nyoba apapun yang positif ya. Ngeband, dance, nyoba ngafal kitab, nyoba aja dulu nyoba. Kayak Terina tadi nggak ujug-ujug nyanyi, dia main genjreng dulu kan. Nyoba dulu awalnya jadi ban serep dulu, tahu-tahu jadi seorang yang luar biasa. Jadi Bang Ariel tuh kayak quotes-nya tuh kayak biasa aja padahal justru luar biasa dan keywordnya adalah justru nyoba. Teman-teman harus nyoba apapun. Jadi silakan masa SMA tuh masa-masanya teman-teman nyoba hal yang positif ya. Olahraganya, musiknya, dance-nya, sok silakan seedan mungkin yang positifnya. Nanti barulah kayaknya aku suka ini deh. Terus bisa jadi bakat. Bakat udah bagus bisa jadi nasib, bisa jadi takdir. Dan aku yakin Mbak Ariel juga nanti bakal jadi musisi yang keren suatu saat nanti. Amin. Aku sangat yakin. Terina, ayo buat semapnya kata-katanya. Terina ini kalau nggak salah yang pertama terus ya Pak. 1212. Satu terus ya? Nggak pernah dua ya? Pernah dua, sekali dua. Iya, kemarin 2. Ulul yang pertama. Oh, kejar-kejaran terus ya. Ya, bagus. Ya itulah, iya. Terina silakan dong ngobrol ke teman-teman. Baik secara tips buat prestasi atau tips buat bakat juga terserah. Tips apa ya? Yang pertama mungkin tadi kata Ariel nyoba. Terus kedua kalau udah nyoba dan emang suka, terus istiqomah. Oke. Nyoba dulu habis itu baru istiqomah. Karena banyak orang yang nyoba habis ini terus pindah lagi, pindah lagi. Akhirnya jadi dokter umum, gak jadi dokter spesialis. Nah, gitu. Iya. Kalau Bang Ariel udah nyoba musik habis itu pindah ke ternak lele misalnya. Yang nggak jadi musik habis ternak lele baru ngebibitin lele pindah lagi ke budidaya kaktus misalnya. Habis itu Kreo Ponorogo. Jadi nggak ada yang jadi pijakan. Jadi kata Terina ya nyoba Bang Ariel terus habis itu istiqomah. Terus apa lagi teh? Terus apa lagi dong? Terakhir banget nih. Ini deh buat adik-adik kelas apa juga mau kata-kata perpisahan juga. Untuk adik-adikku semua. Apa ya? Ya, terima kasih ya buat yang ada di kelas. Ya friendly lah gitu. Sama kelas 12 jadi hampir nggak ada senioritas gitu. Kalau ngobrol ya ngobrol, bincang-bincang, ketawa-ketawa gitu. Kalau emang ada masalah yang emang adik kelas sama kakak kelas serius, ya nggak main asal gimana gitu. Paling diobrolin baik-baik gitu. Akhirnya saling berkeluarga. Sebab itu kekeluargaannya sangat besar ya. Jadi sekolah di sini silahkan. Nah itu ya Bang Ariel, terima kasih banyak. Jadi kayaknya itu ya keyword dari kita. Jadi SMAP tuh differentnya adalah keluarganya.
enak banget dan bagus banget. Teman-teman kayaknya itu aja, kita sudah durasinya kayaknya udah habis. Dan habis ini teman-teman kita akan langsung menyaksikan perform Bang Arel sama Terina juga sebagai kado terakhir juga buat SMAP, buat guru-gurunya. Mudah-mudahan sukses terus kuliahnya, karirnya juga semakin keren. Dan kalau udah jadi bintang nanti kapan-kapan kesini mampir untuk nyapa adik-adiknya. Oke, dan gak jadi bintang juga oke, nggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya, itu aja Mbak Arel, Terina, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman, film-film tuh selalu tentang SMA ya. Pemeran utamanya jarang film yang pemeran utamanya 50 tahun. Drama Korea, terus juga film-film anime pasti anak SMA pemeran utamanya paling gak kuliah. Maksudnya kalau teman-teman pas SMA kuliah banyak sekali masalah, teman-teman harus sadar bahwa ya itu adalah kalian sudah jadi pemeran utama dalam sebuah film. Ya karena ketika teman-teman sudah S2 atau sudah nikah, kehidupanmu sudah tidak keren lagi. Itu kerennya teman-teman adalah pas SMA sama pas kuliah. Jadi nikmati saja, terus berkarya, terus beraksi, dan jadilah seorang yang terus berbahagia. Siap. Itu aja, aku Zamzam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast SMAP episode 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo guys, kita dari murid SMAP Darussalam Ciamis yang akan lulus di tahun sekarang 2022. Dan untuk terakhir kalinya kita akan menyanyikan 2 lagu untuk SMAP. Yaitu pertama itu lagu dari siapa nih? Dr. Kiai Haji Fadliani Ainus Syamsi MBA MAG AKA Shefanis ya. Kiai kita semua dari Darussalam Ciamis ya. Judul lagunya itu apa nih? Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Langsung aja guys, kita mulai.
Tadi itu lagu Istighfar ya, Rin. Ya. Dari siapa tadi? Dari Dr. Kiai Haji Fadliani Aini Syamsi MBA MAG, biasa dikenal dengan Stefanis ya. atau Ang Ica, Kiai kita semua Darussalam Ciamis yang tercinta. Oke, lagu selanjutnya itu dari Pamungkas ya guys. kesukaan Judulnya- Ariel guys. Judulnya Monolog dan kita bakal nyanyiin itu ya, oke? Langsung guys. Cukup. Terima kasih yang sudah menikmati suara yang ya gitulah. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah stay tune di podcastnya SMAP Darussalam Ciamis. ya. Dan sampai ketemu lagi nanti, bye bye.